para Habaib Ba'alawi bukanlah turunan Rasulullah, tapi ternyata genetiknya adalah keturunan Yahudi Khazar dari Trah Kaukasus yang suka banyak bikin kasus di negeri ini. Habib Lutfi ini seringkali juga membelokkan sejarah di keluarga lain. Kami harapkan Habib Lutfi bin Yahya agar tobat, insaf, jangan lagi membelokkan dan mengkaburkan sejarah para keluarga-keluarga dari bangsawan Nusantara. Habib Lutfi bin Yahya ini kurang teliti menyampaikan kabar nih, agak semrawut atau agak ngasal karena tidak terbukti dengan sejarah lokal setempat. Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat yang asli, yang anak daripada Raden Jaya Ningrat, keturunan daripada Ki Ageng Ngerang, bukan keturunan dari Habib bin Yahya Ba'alawi Ngarang-Ngarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya Tubagus Mugi Nurfadil Satya Tirtayasa, Ketua Umum Robitoh Babat Kebantenan, ex officio Ketua Lembaga Kekancingan Robitoh Babat Kesultanan Banten. Dengan video kali ini hendak menanggapi dan mengklarifikasi tentang tokoh yang ada di Tangerang, Banten, yakni Syekh Gajah Barong, yang dalam pemberitaan di media tertentu diinformasikan bahwasanya Syekh Gajah Barong ini dialiaskan sebagai Habib Husein bin Toha bin Yahya. Nah, ini yang hendak kami kabarkan bahwasanya hal tersebut tidaklah benar. Sebelumnya juga saudara-saudara kami dari Balai Adat Karian Tangerang sudah mensurvei langsung ke lokasi makam Astana Gajah Barong di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Alhamdulillah di sana masih terjaga nama-nama di papannya, di nisannya, di pelang-pelangnya itu masih dengan nama Syekh Gajah Barong saja, tanpa nama Habib Husein bin Toha bin Yahya. Alhamdulillah. Nah, cuman hanya saja yang kami prihatin, pemberitaan di media sosial atau di media elektronik itu menyatakan bahwasanya Syekh Gajah Barong ini adalah alias Habib Husein bin Toha bin Yahya. Nah, ini yang kami hendak mengklarifikasi bahwasanya hal tersebut tidaklah benar. Berdasarkan folklore dari masyarakat setempat, Syekh Gajah Barong ini adalah tokoh yang berasal dari di semasa dengan Maulana Hasanuddin Banten, dan juga ada yang mengkabarkan beliau berasal dari Demak. Nah, hal tersebut bisa biasa saja, yang berarti menandakan beliau ini hidupnya di abad 16 Masehi, karena Sultan Maulana Hasanuddin Banten lahir di tahun 1478, wafat di tahun 1570 di abad 16 Masehi, dan di tahun 1526 beliau menjadi Adipati Banten di bawah Demak, dan nantinya di tahun yang memindahkan kekuasaannya dari Banten Girang ke Banten Pesisir, dan di tahun 1552 menjadi Sultan Banten Berdaulat. Nah, jadi dan beliau juga sebagai menantu daripada Raden Patah Demak. Nah, jadi bila mana Syekh Gajah Barong utusan Demak dan juga sebagai pengawal daripada Maulana Hasanuddin Banten, itu bisa biasa saja. Tapi yang tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar di masyarakat melalui pemberitaan tentang Syekh Gajah Barong ini adalah kalau beliau dialiaskan sebagai Habib Husein bin Toha bin Yahya, dan kalau beliau dianggap sebagai tokoh di balik sejarah Tiga Raksa Tangerang. Karena kalau sejarah Tiga Raksa Tangerang ini terkaitnya dengan kurun waktu yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda. Kalau Tiga Raksa Tangerang terkaitnya dengan peristiwa 13 Oktober 1632 di abad 17 Masehi, dengan latar belakang para tokoh-tokoh yang bernama Raden Suryadi Wangsa II, Raden Arya Wangsakara, dan Raden Arya Jaya Santika. Jadi ini tidak terkait dengan Syekh Gajah Barong yang mungkin hidupnya lebih dulu mungkin. Yang pasti ini kita mengklarifikasi berdasarkan data dari Paririmbon Karian Parahiang bahwasanya tokoh Tiga Raksa yang terkait tentang belakang sejarah Tiga Raksa itu bukanlah Syekh Gajah Barong, dan juga bukanlah yang beralias Habib Husein bin Toha bin Yahya. Nah, bila mana Habib Husein bin Toha bin Yahya, dengan jelasnya kata-kata bin Toha berarti anak dari Habib Toha, ini mestinya ada di kurun abad 19 Masehi. Karena kalau kami lihat ini Habib Lutfi ini seringkali juga membelokkan sejarah di keluarga lain, dikabarkan bahwasanya leluhurnya ini adalah alias daripada Syekh Ramat Jati yang ada di Semarang,
dialiaskan lagi dengan nama Kanjeng Raden Temenggung Sumo Diningrat. Nah, ini dialiaskan sebagai Hasan bin Toha bin Yahya yang hidupnya di abad 19 Masehi. Nah, kemudian dalam data Jogja yang bernama Kanjeng Raden Temenggung Sumo Diningrat yang asli, yang anak daripada Raden Jayaningrat, keturunan daripada Ki Ageng Ngerang, bukan keturunan dari Habib bin Yahya Ba'alawi Ngarang-Ngarang, ini makamnya di Jogja. Nah, sayangnya ya, di jajaran Bantul Jogja ini malah dialiaskan sebagai Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, yang seakan-akan malah bersaudara dengan Hasan bin Toha. Nah, lebih parah lagi, Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional itu dialiaskan juga, diklaim juga sebagai Habib Hamid bin Toha bin Yahya. Padahal Pangeran Diponegoro jelas-jelas anak daripada Sultan Hamengkubuwono III. Nah, ini kan seakan-akan dibelokkan, seakan-akan Hasan bin Toha bin Yahya Semarang, Ahmad bin Toha bin Yahya yang ada di Jogja, Habib Hamid bin Toha bin Yahya di Jogja juga, dengan Gajah Barong ini dialiaskan sebagai Husain bin Toha bin Yahya. Ini seakan-akan saling bersaudara, anak daripada Toha bin Yahya. Padahal ini jelas pengkaburan dan pembelokan sejarah. Karena kalau saya Gajah Barong hidupnya di abad 16 Masehi. Jadi ini kami prihatin karena ini berarti Habib Lutfi bin Yahya ini kurang teliti menyampaikan kabar nih, agak semrawut atau agak ngasal karena tidak terbukti dengan sejarah lokal setempat. Jadi kami dan ini juga merugikan bagi keluarga Banten maupun keluarga Jogja dan lain sebagainya, karena kami tetap memiliki data-data tersendiri. Kalau keluarga Jogja ada bukti data Serat Sarasilah leluhur Inka dan Rijan Jogja, data Babat Spehi, Babat Diponegoro. Kalau kami mengenai ini ada data sejarah Banten, ada data manuskrip Pariribuan Karyan Parahiang, sehingga tidak bisa sembarangan sejarah ini diobok-obok, dibelokkan dan dikaburkan. Apalagi oleh oknum Habib Ba'alawi Muasal Yaman yang ternyata sudah ketahuan bahwasanya punya doktrin-doktrin yang kurang baik di negeri ini. Ada yang menyatakan bahwasanya kaki Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Ada yang menyatakan Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Ada yang menyampaikan berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Dan juga ada pembelokan sejarah seperti ini kami sangat prihatin. Apalagi di masa sekarang ini sudah ada kajian nasab dari kitab oleh Kiai Imaddin Usman bahwasanya terputus riwayat 5 abad. Dan juga ada kajian genetik bahwasanya para Habaib Ba'alawi bukanlah turunan Rasulullah, tapi ternyata genetiknya adalah keturunan Yahudi Khazar dari Trah Kaukasia atau Kaukasus yang suka banyak bikin kasus di negeri ini. Kami juga dalam beberapa hal juga menyampaikan ada beberapa kasus kezaliman dari masa ke masa, sehingga kami prihatin. Kami harapkan Habib Lutfi bin Yahya agar tobat, insaf, jangan lagi membelokkan dan mengkaburkan sejarah para keluarga-keluarga dari bangsawan Nusantara. Demikian masukan dari kami dan klarifikasi dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin Yahya Ba'alawi Ngarang-Ngarang.